Dan pemirsa, sebelum ke Pak Alex, saya ingin ke Ibu Unifah, merupakan pengurus besar dari Persatuan Guru Indonesia. Bu Unifah? Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore Bu Unifah. Tadi kita dengar ada sekitar 400 ribuan tempat ataupun formasi yang disediakan untuk guru untuk pekerja honorer, termasuk ada 123 tempat yang akan disediakan untuk guru honorer. Bagaimana dari PGRI menilai ini? Mbak Tisa, saya koreksi, itu data honorer yang masih tercatat. Oke, data yang informasi ya. Oke, siap. Ini gimana kalau menurut Bu Unifah? Itu, terima kasih. Saya senang sekali ya mendengar penjelasan dari Pak Menteri, Pak Alex gitu. Itu kita mencari jalan keluar bersama. Yang saya tahu itu 123 ribu itu yang tercatat waktu itu K2 yang tersisa. Tetapi memang kan kita itu membutuhkan lebih dari 1 juta karena memang honorer sekian lama yang tidak direkrut guru. Kalau guru memang faktanya kekurangan guru itu pada ini tahu betul. Yang pertama. Yang kedua adalah saya membaca bahwa ini akan ada terobosan ya. Jadi saya berharap bahwa ini akan diselesaikan lah honorer kalau guru kan nggak bisa ditunda ya untuk masa depan bangsa. Yang ketiga adalah bahwa memang tadi disebutkan bahwa kebutuhan 1 juta yang mendaftar 500 ribu. Saya kebetulan sudah banyak berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan kepala daerah, dengan Komisi 10, dengan teman-teman. Mengapa ini terjadi? Ya karena mereka katanya DAU-nya nggak ditingkatkan, jadi mereka kesulitan untuk membayar. Kalau ternyata tidak ada alokasi khusus di dalam hal penggajian. Jadi problem-problem itulah Pak Dini lah yang tahu. Yang pasti begini, bahwa kalau memang 1 juta dan 2023 dan kebutuhan guru itu 1 juta sekian, diutamakan mereka yang jadi bukan hanya yang berusia tetapi juga yang memiliki pengalaman, karena ada juga Pak yang usianya 35 tahun baru ngajar 2 tahun gitu kan, karena pindah dari satu tempat. Itu menjadi prioritas dan saya kira PGRI sudah melakukan berbagai komunikasi ya, kita sama-sama mencari jalan keluar. Tapi memang persoalan guru harus diselesaikan. Saya kira teman-teman guru, terutama guru negeri yang kemarin shock betul tiba-tiba karena sertifikasi itu 100% afirmasi, terus guru-guru kami yang di swasta ya mohon dikembalikan lah itu. Dan selanjutnya direkrut dengan kualitas dan pengabdian. Itu kita sangat berharap dan terutama menghargai yang mereka yang pengabdian yang lama dan juga di daerah 3T ya Pak Deni. Jadi mohon DAU-nya ditambah gitu supaya nggak ada alasan untuk tidak didaftarkan semua, terus formasinya ya sesuai kebutuhan, kemudian juga memperhatikan kondisi honorer sekolah negeri yang sudah mengabdi lama gitu. Jadi saya juga ingin sekali dialog dengan Pak Deni off air karena dulu kita sebelum pandemi sering berdialog dengan Pak Menpan. Pak Menpan sebelumnya, Pak Cahyo juga orangnya sangat baik ya. Itu untuk menyelesaikan beberapa hal. Jadi kalau kita mau menguji sebenarnya adalah 2 hal syaratnya adalah memberikan kesempatan bahwa dengan model sekarang bahwa pendidikan itu adalah terbuka, akses belajar itu di mana saja, maka dedikasi dan komitmen itu yang paling mahal. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian kepada daerah 3T. Jadi saya harap untuk pendidikan dapat diselesaikan. Kalau nanti sampai 2023 ada terobosan untuk memenuhi kawan-kawan guru yang sudah mengabdi lama ya. Pak Deni, boleh kita ngobrol nanti. Baik. Komprehensif bahasanya. Selain nanti mungkin Bu Unifah akan ngobrol dengan Bapak secara off air, tapi setidaknya jutaan mata pemirsa yang juga mungkin adalah pegawai honorer termasuk guru honorer ingin tahu nih respon dari perwakilan Menpan RB. Silakan Pak Alex. Iya, terima kasih Bu. Memang valid yang disampaikan oleh Bu Unifah. Pertama, Pemda mengusulkan, jadi regulasi kita memang kan selama ini yang mengusulkan formasi itu Pemda, karena guru-guru SMA, SMP, SD itu kan di bawah Pemda. Nah, Pemda mengusulkan sesuai dengan DAU-nya. Tahun ini kita sudah sepakat untuk memberikan ruang kepada Kemdikbudristek untuk ikut menentukan formasi.
Jadi formasi secara nasional, helikopter view-nya kan sebetulnya Mas Menteri Nadiem sudah tahu, saya butuh 1 juta gitu. Tetapi karena anggaran di Pemda dianggap tidak cukup, akhirnya hanya separuh yang diusulkan. Dan kami sudah bersurat ke Kementerian Keuangan juga untuk memberi alokasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Dikbud. Jadi helikopter view-nya secara nasional Dikbud. Walaupun nanti Pemda bilang kami cuma butuh 10, kalau Kemdikbud merasa di situ butuhnya 20, ya 20 ditetapkan sebagai formasinya. Sepanjang anggarannya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dan kalau nggak salah, secara prinsip sudah dapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Jadi formasi itu ada perubahan dari tahun lalu ke tahun 2022, di mana Kementerian Dikbud itu memberi pendapat tentang kebutuhan formasi. Nah, kedua mengenai seleksinya barangkali ya, kami pendapat sekali Ibu, kawan-kawan guru, Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi sekian lama di sekolah, apalagi daerah-daerah terpencil, itu harusnya kita berikan proses yang berbeda begitu. Ini juga sedang kami godok, karena kalau prosesnya kita lakukan secara rekrutmen yang normatif, dengan setiap tahun kita menurunkan passing grade, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Yang ada adalah kualitas guru kita nanti secara nasional turun, karena passing grade-nya kita turunin terus. Jadi kami sedang melihat kemungkinan proses untuk kawan-kawan guru honorer ini yang berbeda dengan rekrutmen baru. Karena di korporasi biasa itu, orang yang direkrut baru dengan orang yang sudah magang, ya prosesnya barangkali bisa kita bedakan gitu. Nah, kami sedang lihat payung hukumnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam proses seleksinya. Karena memang kalau solusinya hanya dengan menurunkan passing grade dan berharap mereka itu lulus, ternyata selama sekian tahun solusi itu tidak berhasil kita penuhi begitu. Nah, itu terkait dengan guru. Guru adalah pelayanan dasar, prioritas pemerintah peningkatan SDM. Kami mencurahkan fokus kami untuk mencoba menyelesaikan persoalan ini. Termasuk tenaga kesehatan, karena saat ini kita sedang berada dalam pandemi yang kita belum tahu usainya kapan. Tetapi saya juga tidak mau PHP kepada teman-teman yang pekerjaannya bersifat administratif. Ya, ini juga harus didengar oleh masyarakat umum bahwa betul kita sudah bekerja lama begitu, tetapi ini masih ada waktu nih 2 tahun untuk mencoba meningkatkan keahlian kita, kemampuan kita yang lain. Saya yakin ya kalau ada niat belajar, insya Allah jalannya ada begitu. Kami pernah punya pengalaman di korporasi untuk melakukan upskilling atau reskilling kepada kawan-kawan yang dianggap ya tidak punya harapan, ternyata mereka mempelajari sesuatu yang baru dan skillnya kemudian bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang lebih bernilai tambah. Tidak harus di perusahaan yang sama, tidak harus menjadi ASN, tetapi yang paling penting adalah kita meningkatkan taraf hidup teman-teman karena kemampuannya meningkat dari waktu ke waktu. Singkat saja Pak Alex, kalau administratif tadi kita mendengar curahan hati dari mereka yang merupakan tenaga honorer administratif tadi itu, usianya macam-macam Pak Alex, ada yang 41, ada yang usia 45. Apakah ini juga akan ada pengecualian untuk mereka yang honorer saat ini bekerja di bidang administratif? Iya, sekarang ini kita lagi mengkaji serius ya. Untuk pekerjaan administratif secara menyeluruh, diperkirakan dengan adanya digitalisasi 4-5 tahun ke depan, itu jumlahnya harusnya negatif growth. Kan nggak lucu kita going digital, tapi tenaga administratifnya bertambah. Nah, kami harus mapping dulu yang mau pensiun dan lain-lain ya, seperti apa, sebanyak apa yang bisa menampung untuk teman-teman yang ada sekarang ini melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif. Tetapi terlalu dini untuk kami berjanji karena fokus priority saat ini adalah ke pelayanan dasar. Baik, terima kasih Deputi Bidang SDM Menpan RB Pak Alex dan juga Ketua Umum PGRI Ibu Uni Hanifah Rosyidi. Selamat sore.